Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu pembuatan dan kegunaan unsur-unsur transisi periode keempat. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas sifat-sifat dari unsur transisi periode keempat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara pembuatan dan juga kegunaan unsur-unsur transisi periode keempat tersebut. Unsur yang pertama adalah unsur skandium atau lambangnya Sc. Skandium itu merupakan logam lunak, ringan, berwarna putih keperakan, tetapi akan berubah warnanya menjadi kuning atau pink jika bereaksi dengan udara. Biji unsur skandium yang utama adalah torfeitid atau rumusnya SCF3. Kegunaan dari unsur skandium yang pertama adalah campuran skandium dan aluminium itu digunakan untuk pembuatan kerangka pesawat, lalu rangka sepeda, alat pancing, tongkat besi golf, dan pemukul bisbol. Kemudian isotop radioaktif skandium digunakan dalam kilang minyak sebagai agen pelacakan, di mana untuk mencari tempat minyak yang banyak. Yang ketiga, skandium sulfat itu digunakan untuk meningkatkan perkecambahan pada biji-bijian, antara lain pada jagung, kacang polong, dan gandum. Kita lanjutkan dengan unsur yang kedua, yaitu titanium, lambangnya Ti. Titanium ditemukan pada biji rutil atau TiO2 dan biji ilmenit atau FeTiO3 rumusnya. Ekstraksi atau pemisahan Ti itu dengan metode yang disebut metode Kroll, dan hasilnya akan didapat titanium tetraklorida. Kemudian direduksi oleh logam magnesium akan menghasilkan logam titanium yang murni. Kegunaan titanium antara lain yang pertama untuk membuat alat perang seperti tank dan juga pesawat ruang angkasa. Kemudian yang kedua, pada bidang industri, titanium digunakan untuk membuat mesin pemindah panas, lalu bejana bertekanan tinggi, dan pipa-pipa yang tahan korosi. Pada bidang kedokteran, titanium digunakan sebagai bahan pembuat implan gigi, lalu sebagai penyambung tulang yang patah, pengganti tulang tengkorak, dan juga struktur penahan katup jantung. Pada bidang kecantikan digunakan sebagai campuran pada kosmetik untuk tabir surya atau biasa disebut sunblock, yaitu melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh matahari. Selanjutnya adalah pembuatan vanadium atau lambangnya V. Vanadium pertama kali diisolasi oleh ahli kimia yang bernama Henry Roscoe dengan cara mereduksi vanadium klorida dengan hidrogen. Kemudian mineralnya itu diberi nama rescued vanadium. Ini untuk memberi penghargaan kepada ahli kimia yang pertama kali mengisolasi vanadium. Vanadium merupakan logam putih yang lunak, tetapi ternyata bersifat ulet dan tahan terhadap alkali. Alkali itu adalah basa, lalu tahan terhadap asam klorida atau HCl, asam sulfat H2SO4, dan juga tahan terhadap air asin.
Baja dengan kandungan 1% logam vanadium dan Cr atau krom itu bersifat sangat keras dan tahan keretakan. Baja vanadium ini banyak digunakan untuk membuat roda gigi atau gear dan pada perangkat mesin atau mekanik. Vanadium oksida, vanadium pentaoksida atau V2O5 berfungsi sebagai katalis pada industri untuk pembuatan asam sulfat atau H2SO4 dengan proses kontak. Kemudian kegunaan lain, vanadium foil itu digunakan untuk melapisi titanium menjadi baja. Selanjutnya adalah pembuatan dan kegunaan kromium atau Cr. Cr adalah logam yang tidak bereaksi dengan air, tetapi bereaksi dengan asam. Cr akan bergabung dengan oksigen atau O2 membentuk Cr2O3. Sumber utama dari Cr itu adalah kromit atau biji besi krom. Rumusnya adalah FeCr2O4. Ekstraksi krom adalah dengan cara memanaskan Cr2O3 dengan arang atau aluminium. Kegunaan logam Cr antara lain, yang pertama, CrF3 digunakan pada percetakan, lalu pada pencelupan dan pembuatan kain wol. Cr2O3 itu digunakan juga untuk membuat pigmen warna hijau pada cat, lalu untuk bahan pembuatan keramik dan batu bata yang tahan api. Baja stainless steel yang sering kita gunakan pada sendok dan garpu itu merupakan baja dengan kandungan 11% logam krom. Sedangkan baja super itu merupakan campuran dari 50% nikel dan 20% krom. Ini merupakan baja yang sangat kuat sehingga digunakan sebagai bahan baku pembuat mesin jet. Kita lanjutkan ke logam berikutnya, yaitu manganium atau mangan. Lambangnya adalah Mn. Mangan merupakan logam berwarna abu-abu putih, lalu keras tetapi sifatnya rapuh. Mangan merupakan unsur yang sangat penting dalam proses fotosintesis, dan tanpa adanya mangan itu tidak akan ada oksigen bebas di bumi. Mangan digunakan untuk membuat kaca tidak berwarna. Lalu mangan dioksida digunakan sebagai pigmen berwarna coklat hitam pada cat. Sumber utama dari mangan adalah mineral pirolusит atau rumusnya MnO2. MnO2 ini juga terdapat dalam baterai yang disebut dengan sel Lakelands, lalu terdapat pada keramik dan lampu LED. Kalium permanganat atau KMnO4 itu merupakan cairan pembersih kaca dan antiseptik. Selanjutnya, baja mangan itu merupakan besi baja yang mengandung 15% logam mangan dan digunakan untuk pembuatan rel kereta. Kita lanjutkan dengan logam berikutnya, yaitu ferrum atau bahasa Indonesianya besi, memiliki lambang atom Fe. Besi ini merupakan unsur transisi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang mudah dibentuk, lalu kuat dan ulet. Tetapi besi itu memiliki kelemahan, mudah
mudah berkarat, dan karat besi yang terbentuk itu mudah larut di dalam air sehingga besi itu sifatnya mudah keropos. Besi atau Fe dihasilkan dengan cara reduksi Fe2O3 di dalam wadah yang namanya tanur tinggi, direaksikan dengan kokas atau C sebagai reduktor, dan direaksikan pula dengan kalsium karbonat atau CaCO3. CaCO3 ini berfungsi sebagai pengikat zat pengotor yang dihasilkan yang berupa pasir, atau rumusnya SiO2. Reaksi sederhananya pada tanur tinggi adalah Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan logam besi ditambah 3CO2. Kemudian baja yang kita kenal sehari-hari itu merupakan campuran dari besi sebanyak 4%, lalu dicampur dengan unsur krom, nikel, titanium, dan vanadium. Fe2O3 itu berfungsi pula sebagai katalis atau untuk mempercepat reaksi pada proses Haber-Bosch atau pembuatan amoniak NH3. FeCl3 itu digunakan sebagai pewarna tekstil dan terkandung pula dalam obat anemia yang berfungsi untuk meningkatkan kadar hemoglobin di dalam tubuh. Lalu blueprint atau tinta cetak biru yang kita kenal sehari-hari pada gambar rancangan konstruksi itu mengandung senyawa Fe3, FeCN6 kali. Kita lanjutkan pada logam berikutnya, yaitu kobalt atau diberi lambang Co. Kobalt merupakan logam yang berwarna abu-abu perak dan sifatnya adalah keras serta berkilau. Biji utama kobalt adalah kobaltit, yaitu CoASS. AS itu arsen dan S-nya belerang. Kobalt umumnya diproduksi sebagai produk sampingan dari pertambangan nikel dan tembaga. Kegunaan kobalt antara lain yang pertama terdapat pada bahan pembuat mesin pesawat terbang. Kobalt terdapat pula pada baterai dan digunakan juga untuk membuat warna biru dan hijau pada keramik. Kegunaan lain adalah untuk membuat magnet alnico, gabungan dari aluminium, nikel, dan kobalt. Lalu kobalt itu juga merupakan komponen yang penting dalam vitamin B12. Kita lanjutkan ke logam berikutnya, yaitu logam nikel atau lambangnya Ni. Nikel merupakan logam yang keras, berwarna putih keperakan, lunak tetapi ulet sifatnya. Kemudian nikel merupakan konduktor panas dan konduktor listrik yang baik. Nikel diperoleh dari reduksi biji atau mineral pentlandit FeNi9 kali S8, dan diproses pemurniannya adalah di dalam tanur tinggi. Kegunaan nikel antara lain, nikel terdapat dalam logam yang tahan korosi atau tahan karat, disebut logam stainless steel. Nikel juga digunakan dalam pembuatan uang koin. Selain itu, nikel digunakan untuk pembuatan pelat baja, dan nikel terdapat pula dalam baterai NiCd atau nikel kadmium. Baterai ini dapat dicas atau diisi ulang. Kita lanjutkan pada logam berikutnya, yaitu cuprum atau tembaga. Lambangnya adalah Cu.
Cu merupakan logam yang berwarna coklat kemerahan, lalu lunak tetapi ulet sifatnya. Cu ini merupakan penghantar panas dan listrik yang baik atau disebut dengan konduktor. Cu diperoleh dari mineral kalkopirit atau CuFeS2 yang diproses melalui proses pertama pengapungan atau disebut floating, lalu pemanggangan, roasting, reduksi, dan terakhir adalah pemurnian. Ini digunakan untuk menghilangkan zat pengotor dan prosesnya disebut cara elektrolisis. Kegunaan dari tembaga antara lain pembuatan kabel listrik, lalu atap, pipa, dan mesin industri. Bagi kesehatan tubuh, Cu itu untuk menjaga kesehatan kulit, lalu kesehatan tulang, dan membantu fungsi kognitif atau kemampuan berpikir, serta menunjang untuk sistem imun, peningkatan sistem imun. Logam yang kita kenal dalam sehari-hari disebut kuningan itu terdiri dari 70% Cu ditambah 30% Zn atau Seng. Sedangkan logam perunggu itu merupakan 80% Cu dan dicampur dengan 20% Sn atau stannum atau bahasa Indonesianya timah putih. Logam terakhir pada unsur transisi adalah logam Seng atau zinkum. Lambangnya adalah Zn. Logam Seng diekstraksi dari biji atau mineral zinc-blende. Rumusnya ZnS. Melalui tahap oksidasi atau reaksi dengan oksigen menghasilkan ZnO dan kemudian direaksikan secara reduksi dengan C pada wadah yaitu tanur listrik. Kegunaan Seng antara lain terdapat pada baterai kering atau baterai biasa, lalu digunakan dalam proses peleburan besi. ZnO atau Seng oksida digunakan sebagai pigmen putih dalam cat air. Lalu Seng juga banyak digunakan dalam industri plastik, kosmetik, kertas fotokopi, pembuatan wallpaper, dan tinta cetak. Demikianlah pembahasan materi kita kali ini tentang kegunaan unsur transisi periode keempat telah selesai kita bahas. Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, kalian diminta menuliskan komposisi dan kegunaan baja stainless steel. Lalu yang kedua, menuliskan contoh logam paduan nikel dan kegunaannya. Serta yang ketiga, menentukan sifat dan kegunaan logam vanadium. Alhamdulillah, pembahasan materi kita kali ini tentang unsur transisi periode keempat telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika kalian membutuhkan soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.